Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Dia Agustina Hohar, STMSN, NIDN 0721099004. Saya lulusan S1 dan S2 di bidang desain komunikasi visual. Saat ini saya sebagai dosen tetap S1 di program studi arsitektur Fakultas Teknik di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Mata kuliah yang saya ampu antara lain estetika bentuk 1, estetika bentuk 2, kewirausahaan, dan lain-lain. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya pakai untuk unjuk kerja adalah estetika bentuk. Mata kuliah estetika bentuk ini merupakan mata kuliah dasar yang esensial tidak hanya bagi mahasiswa DKV, melainkan untuk arsitektur interior, seni rupa, fotografi, dan lain-lain. Fungsi utama estetika bentuk adalah sebagai mata kuliah dasar fundamental visual sebelum mahasiswa melangkah dalam proyek desain yang kompleks. Selain itu, estetika bentuk dapat menanamkan sensitivitas visual dan estetika yang akan menjadi bekal sepanjang karir mereka, baik sebagai arsitektur, desainer, maupun seniman visual. Dalam pengajaran estetika bentuk 2, saya menerapkan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, saya dengan ceramah interaktif tentang teori estetika trimatra dan prinsip nirmana. Praktek studio terstruktur setiap minggunya dan menggunakan media daring baik YouTube, Pinterest, Google Drive, WhatsApp maupun email. Referensi yang saya pakai juga diambil dari pakar visual dan nirmana seperti Won Chis Wong, Ching, Kauhar, dan lain-lain. Yang kedua adalah interaction, bimbingan individu dan review sketsa serta review hasil setiap minggunya. Dan juga kita asistensi proses eksplorasi bahan dan penyusunan portofolio. Yang lainnya adalah komunikasi kedua arah secara langsung dan daring, baik melalui email, grup WhatsApp, dan lain-lain. Forum presentasi dan pameran karya yaitu melalui UTS dan UAS berbasis dialog desain. Yang ketiga adalah assessment, penilaian otentik dan progresif. Penilaian non-tes berbasis portofolio, proses kreatif, dan kualitas produk akhir. Kriteria penilaian yaitu orisinilitas, estetika, kerapian teknis, dan narasi reflektif. Penilaian formatif seperti tugas 1 sampai tugas 2 dan sumatif itu dari UTS, baik review progress, dan untuk UAS, pameran, dan portofolio. Rubrik penilaian berbasis indikator yang terstruktur dan transparan. Nah, mata kuliah estetika bentuk ini rumpun MK-nya adalah desain visual yang berbobot 3 SKS yang dilaksanakan oleh semester 2. Deskripsi singkat MK. Mata kuliah ini melanjutkan estetika bentuk 1 dan menjadi dasar pengembangan kepekaan estetis dan eksplorasi tentang trimatra berbasis prinsip nirmana. Mahasiswa akan memahami unsur garis, bidang, volume, serta penerapan prinsip komposisi visual dalam karya. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan eksploratif dan praktik studio menggunakan media seperti karton, MDF, busa hati, benang, paku, setik kayu, dan kawat. Untuk CPL Prodi yaitu PLO 1 menguasai teori arsitektur serta konsep keterkaitan antara budaya dengan arsitektur. PLO 3 menggunakan konsep hubungan timbal balik manusia sebagai individu maupun bagian dari masyarakat dalam aspek regional, sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan sebagai prinsip arsitektur berkelanjutan. PLO 4 mampu menjelaskan prinsip struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan, sistem pengendalian lingkungan, dan sistem utilitas bangunan.
PLU 5 menguasai metode pengerjaan proyek dan manajemen konstruksi untuk secara efektif memfasilitasi sumber daya fisik, manusia, teknis, dan anggaran. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, CPMK 1 mahasiswa mampu memahami prinsip dasar estetika bentuk dan proses kreatif desain trimatra, yaitu C2. Mahasiswa mampu menyampaikan ide desain dan menciptakan karya berdasarkan elemen visual serta prinsip komposisi trimatra secara komunikatif dan terstruktur. Ini CPMK 2, C2, P5. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan menghasilkan karya desain trimatra non-representatif yang menonjolkan eksplorasi bentuk dan karakter material secara kreatif, orisinal, dan sesuai dengan konteks visual. Itu P3. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu mendesain karya trimatra berdasarkan elemen visual, garis, bidang, raut, dan lain-lain, dan menerapkan unsur rancangan seperti konsep, rupa, dan orisinalitas secara menyeluruh. Itu P5 dan A5. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu ada 8 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar estetika trimatra dan mengidentifikasi elemen visual baik garis, bidang, raut dalam desain 3 dimensi. Yang kedua atau sub CPMK kedua, mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk bidang bersaf melalui media karton dan menciptakan komposisi proporsional dengan prinsip keseimbangan visual serta transformasi bentuk. Untuk sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang bentuk trimatra sederhana. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang bentuk trimatra sederhana berbasis teknik potong lipat dan menghasilkan harmoni serta kontras dalam desainnya. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menciptakan karya desain non-representasional berbasis garis melalui teknik string art menggunakan benang, paku, multiplex atau MDF pada pertemuan yang ketujuh. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu mengembangkan tekstur visual dan nilai-nilai estetika melalui eksperimen bahan interaktif, baik dari kertas, dari stik, es krim, sedotan, cat, dan lain-lain. Untuk sub CPMK 6, mahasiswa mampu merancang struktur modular 3 dimensi dan bahan ringan secara efisien dan estetik. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menciptakan karya trimatra tematik dan mengintegrasikan unsur visual dan konsep secara orisinal. Yang terakhir, sub CPMK 8, mahasiswa mampu menyusun, mempresentasikan, dan merefleksikan portofolio desain trimatra sebagai bentuk evaluasi proses pembelajaran dan capaian estetika. Bahan kajian yang kami pakai yaitu kita bagi menjadi 3, dasar teoris dan prinsip desain. 2, teknik eksplorasi bentuk dan material. Yang ketiga adalah aplikasi komunikasi desain. Untuk bahan kajian kita menggunakan dari yang lama hingga yang terbaru. Contohnya kayak Wun Chis Wong, Yolanda, dan Sujiman, ada C, ada John. Dalam unjuk kerja Tridharma ini saya fokuskan pada pertemuan ke-7, yaitu pada sub CPMK 4, di mana mahasiswa mampu menciptakan karya desain non-representasional berbasis garis melalui teknik string art menggunakan benang, paku, dan papan MDF atau multiplex. Indikatornya adalah mahasiswa mampu merancang pola visual, orisinalitas berbasis garis yang dinamis dan membentuk ilusi. Mahasiswa mampu mengeksekusi karya dengan teknik lilitan benang yang rapi, presisi, dan konsisten. Teknik penilaiannya yaitu non-test. Jadi penilaiannya itu melalui dari produk-produk yang dihasilkan mahasiswa, baik dari prosesnya hingga akhir sudah jadi gitu. Untuk kriterianya,
penilaian itu baik dari review sketsa, dari pola-polanya seperti apa, terus awal sampai akhir kayak gitu kan, itu dilihat. Terus evaluasi karya akhir itu dilihat dari originalitasnya. Nah, kita dilihat itu dari internet apa enggak, itu dilihat. Terus estetika, kerapihan teknisnya itu juga dinilai. Persentase penilaian kita bagi menjadi 4, yaitu kehadiran 10%, tugas 35%, UTS 25%, dan UAS 30%. Jadi totalnya nanti 100. Tugas stream art ini kita bagi menjadi 2 minggu ya, minggu ke-6 dan minggu ke-7. Yang kita fokuskan dalam unjuk kerja ini, kita fokus ke produksi dan finalisasi, di mana kita akan membimbing mahasiswa secara individu dan praktik studio. Fokusnya kita akan eksekusi penancapan paku dan lilitan benang itu seperti apa, serta asistensi untuk mencapai kualitas visual yang optimal. Pengumpulan tugas itu biasanya kita memanfaatkan e-learning, di mana mahasiswa bisa email ke email saya di agustina@unisda.ac.id atau dimasukkan di Google Drive bersama. Dan nanti bisa di barcode di layar ya, nanti bisa langsung dikirimkan langsung. Dan sebelumnya kita juga foto-foto karya bersama, dan itu juga dimasukkan ke dalam Google Drive atau email. Materi yang disampaikan di pertemuan 7 ini yaitu eksplorasi garis dan media stream art. Baik, untuk pertemuan yang ke-7 mari kita lihat cuplikan yang saya buat selama di kelas, baik dari materi sampai ke praktek hasil jadi karya anak-anak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Adik? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pengajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sholawat nuri hati dulu. Oke, sholawat nuri hati mulai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sari fi saril asma'i wa sifai wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, baik. Pertemuan hari ini kita akan eksekusi dari stream art yang kemarin yang kita sudah bimbingan melalui sketsa-sketsa. Nah, sekarang kita akan menggunakan medianya. Nah, kita mulai. Untuk sebelumnya kita bersensi dulu. Dia kasih waktu 2 menit, silakan bersensi ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, ini kelanjutan dari CPMK, sub CPMK 4. Nah, yang di pertemuan 6 dan pertemuan 7 hari ini. Nah, sekarang kita pertemuan 7. Nah, ada yang ingat nggak pertemuan 6 kemarin? Ada yang tahu arti dari stream art dan apa tujuan utamanya? Oke. Stream art merupakan seni visual yang membentuk pola dan benang yang direntakan antar titik paku di bidang datar. Lalu untuk tujuannya itu untuk melatih ketelitian, kreativitas, serta pemahaman prinsip estetika seperti garis, ritme, keseimbangan, dan kesatuan. Ya. Baik, sudah bagus ya. Jadi bisa ditambahkan untuk bahwa string art ini bisa mengembangkan sensitivitas terhadap bentuk dan komposisi visual. Untuk yang pertanyaan kedua, apa saja prinsip estetika yang digunakan dalam string art? Saya Ya. terdapat 6 prinsip estetika. Yang pertama adalah garis sebagai elemen utama pembentuk pola. Yang kedua ritme.
tercipta dari pengulangan benang yang teratur. Yang ketiga, keseimbangan agar bentuk simetris tidak berat sebelah. Keempat, kesatuan benang dan pola harus saling menyatu membentuk harmoni. Kelima, ada proporsi merupakan ukuran antar bangun agar selaras. Keenam, ada namanya kontras digunakan dalam pemilihan warna benang agar menarik. Nah, jadi semuanya yang ada yang kamu sebutkan tadi nanti jangan lupa diaplikasikan di karya kalian ya. Iya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, media apa saja yang bisa digunakan untuk membuat string art? Saya Bu. Ya. Media yang umum digunakan adalah papan kayu, paku kecil, dan benang warna. Bisa divariasikan dengan catatan tali tekstur berbeda atau bentuk dasar tak simetris untuk eksplorasi bentuk. Baik, eksplorasi media akan menambahkan nilai estetis ya dan personalisasi karya. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan ke-7, yaitu eksekusi, presisi, dan finalisasi karya string art. Nah, CPMK ini CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menciptakan karya desain dan representatif. Jadi nanti kita itu membuat tanpa bentuk yang ada. Nah, contohnya kayak kayak huruf apa itu lah. Kalau bisa kita abstrak, ya. Terus indikatornya mahasiswa mampu merancang pola visual originalitas, ya, dan dinamis membentuk ilusi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengeksekusi karya dengan teknik lilitan benang yang rapi, presisi, dan konsisten. Bisa dipahami ya? Satu. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini, tujuan hari ini apa? Ada yang bisa tahu? Nah, tujuannya itu kita mengeksekusi pemasangan paku dengan presisi tinggi, menguasai teknik lilitan, benang untuk menciptakan ilusi ruang, menyelesaikan karya dengan kualitas craftsmanship dan profesional. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Kita akan membutuhkan benang, paku, papan MDF, sama apa lagi? Palu, sama lagi? Penggaris. Boleh? Pensil, Boleh? Kertas untuk sketsa? Boleh. Terus apa lagi? Menghapus. Gunting, ya. Ada satu lagi yang kurang. Solasi kertas untuk pembatas pakunya biar sejajar. Oke, kita lanjutkan. Pemasangan paku. Untuk pemasangan paku ini harus tegak lurus 90 derajat ya. Kalau misalkan dia akan susah untuk dipilihkan. Terus kedalaman. Kedalaman ini adalah kunci utama untuk permukaan lilitan yang ada. Nah, jarak harus konsisten. Kalau semua kita menggunakan 1 cm, ya 1 cm saja, gitu ya. Terus, nah ini ada tips yang bisa disebutkan sama teman kalian tadi. Gunakan selotip pada batang paku sebagai penanda kedalaman agar semua paku memiliki tinggi yang sama. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk tekniknya sendiri pakai apa aja ya? Untuk menciptakan bentuk-bentuknya tadi. Kan ada teknik yang adaptasi dari bunga ke apa gitu. Kita harus abstrak. Non representasi. Yang tadi kan dijelaskan dari awal non representasi. Jadi kita harus abstrak. Itu. Terus kita lanjutkan. Mengapa presisi itu penting? Nah, latihan hari ini bukan sekedar merangkai benang ya, adik-adik. Kita melatih kepekaan terhadap struktur, cara membentuk permukaan kompleks dari elemen garis yang sederhana. Presisi hari ini adalah dasar dari perencanaan arsitektur inovatif di masa depan. Untuk tahap kedua, kita akan melaksanakan teknik lilitan, yaitu simpul mati, ada ketegangan konsisten. Nanti kita akan praktekkan ya langsung. Nah, kita bisa menggunakan aljabar dari matematika. Ya, dari titik secara sistematis, garis-garis lurus akan membentuk ilusi kurva yang lurus. Nah, ini basicnya. Kalau kita membuat art itu ada 3 basic, yaitu pola
radial, layer atau gradasi warna, terus ada posisi asimetri. Nah, di sini yang radial dia akan menciptakan efek ledakan, ya, ledakan atau fokus terpusat. Contohnya untuk komposisi simetri. Untuk yang layer itu tingkat tinggi, ya. Nah, nanti kita praktekkan langsung dengan warna yang berbeda-beda. Nah, nanti dari gradasi ini akan memunculkan warna yang menonjol, ya, dari warna yang muda sampai warna yang lebih tua. Terus komposisi simetri, nah ini digunakan kepadatan dan kekosongan untuk menciptakan keseimbangan visual yang dinamis. Oke. Nah, untuk finalisasinya apa aja? Periksa ketegangan. Sama dokumentasi. Nah itu penting ya, dokumentasi. Biasanya anak muda biasanya langsung nyelfie ya, nyelfie dari karya-karyanya. Nah ini bisa menjadi portofolio kalian nanti ya. Untuk tahap finishing, ini ada simpul akhir, diselesaikan dengan simpul mati yang kuat. Jadi yang sudah dibuat tadi itu kan masih bisa mosot-mosot apa itu, saya copot gitu kan. Nah, itu harus disimpul mati supaya tidak keluar dari akhirnya. Itu terus potong benang yang sisa-sisa supaya apa? Rapi ya. Penguncian, nah gunakan setetes lem bening pada simpul akhir untuk mengunci. Terus yang terakhir pembersihan. Nah, bersihkan permukaan papan dari debu atau bekas pensil. Ya, tadi penghapus semuanya bisa ya. Untuk contoh-contohnya ini ada beberapa contoh dari beberapa sumber ya. Nah, kalau ini kan bentuk love. Nah, diusahakan kalian jangan berbentuk yang seperti ini atau yang seperti ini ya. Hewan, love itu jangan. Jadi kita harus yang relatif abstrak. Oke? Di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk benang sendiri yang lebih kuat dan kelihatan lebih estetis pakai benang apa? Benang wol yang warna-warni. Lebih tipis atau lebih tebal? Lebih tebal. Tapi kalau yang tipis itu bagus, tapi nanti kalau dari jauh itu kurang kelihatan. Gitu. Tapi kekuatannya lebih tipis. Tapi benang itu beda-beda ya. Ada benang itu yang agak petet. Nah, nanti kalian jangan sampai salah benang. Soalnya benang itu ada yang bagus, ada yang kualitasnya. Jadi nanti silakan dicari benang yang bagus supaya pas penarikannya, pelilitannya nanti nggak sampai putus. Itu ya. Di sini. Nah, kita sudah mulai untuk lanjut ke lapangan. Oke. Jadi kita nanti setelah ini kita akan praktek langsung. Kalau kita hanya teori tanpa praktek nggak akan dapat apa-apa ya. Nah, untuk sukses dalam kegiatan ini, kegiatan untuk membuat art, kita harus presisi ya. Ukuran kita sesuaikan, kita ukur gitu kan, dari ukuran, terus pasang paku dengan aplikasi. Terus yang kedua, konsistensi, jangan ketinggian atau jangan terlalu pendek ya. Terus untuk benangnya itu jangan sampai yang kurang kencang, harus yang kuat dan elastis ya. Terus kreativitas, jangan takut mencoba layering atau kombinasi warna. Jadi kalian coba semuanya, dari bentuk apapun kalian coba semuanya ya. Terus kesabaran, nah, memang ini prosesnya lama, nggak ujuk-ujuk langsung jadi. Jadi kalian harus sabar untuk membuatnya ya. Nah, untuk pengumpulannya, kita nanti setelah pembuatan langsung dikumpulkan ya. Dan jangan lupa didokumentasikan. Dari foto karya itu minimal 10 foto yang berbeda, dari depan, atas, samping, terus dari selfie, foto bersama. Nah, nanti silakan dijadikan satu. Untuk ada yang menanyakan? Ya. Untuk pengumpulannya, nah sekarang nanti silakan dimasukkan foto ke dalam satu folder. Setelah itu ubah nama foldernya, nama lengkap, NIM, dan tugas tempat
apa, string art kayak gitu ya, supaya nanti bisa tahu dari tugas 1 sampai tugas 4 ya. Terus kompres folder menjadi zip atau RAR. Nah, untuk pengirimannya nanti di email sama di Google Drive. Nanti emailnya di diaagustina@unisda.co.id dan nanti boleh silakan dibaca. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk pengumpulannya? Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini adalah contoh dari pengikatan ya, pengikatan dari benang-benang. Kamu ini teknik apa? Layering. Ini sudah canggih ya, sudah menggunakan yang jarum. Nah, kalau bisa itu dibuat seperti itu ya, bisa. Nah, sudah tahu caranya ya. Nah, nanti kita ada penilaian. Nah, untuk konsep kita akan ada 25%, untuk teknis kita ada 25%, terus komposisi 30% dan originalitas 20%. Nah, ini untuk daftar pustakanya ya. Daftar pustaka utamanya kita akan menggunakan Ujian Wong yang 1989, itu kan ada trimatra dan trimatra. Itu silakan nanti untuk tambahan dipelajari. Terus ada lagi Yolanda, Sri dan buku Budia, ini belum terbit, tapi proses ISBN. Ya, silakan nanti dipelajari. Ada Sesima, FD, ada Cing, ada Johan, Reli dan Karsana untuk pendukungnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita kan sudah UTS. Jadi untuk karya-karyanya yang sudah dibuat nanti silakan dipresentasikan saat UTS. Itu ya. Untuk review karya 2 sampai karya 4. Jadi nanti ada 3 karya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Berarti nanti kita langsung praktek ya. Siap, Bu. Kalau sudah silakan dibersihkan dan kita akan praktek. Yuk. Yang pertama ini saya pakai warna yang kontras. Di sini yang saya tebelin ini buat warna-warna yang kontras. Nah, untuk warna yang muda-muda itu saya kasih di area-area yang saya diputar 2 kali. Nah, 4 kali mungkin. biar ada kekonsistenan. Nah, ini dilihat lah, kalau ini kan masih longgar. Nah, kita harus lebih kuat. Ya, ini masih bisa direvisi ya, soalnya masih kurang rapat. Estetika bentuk. Sudah praktek, sudah difoto semuanya ya. Sudah, Bu. Jadi masukkan ke dalam email sama ke Google Drive. Saya proses. Kalau sudah selesai kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, saya ketemu di UTS ya. Siap, Jangan Bu. lupa karya-karyanya disiapkan. Baik. Baik, jangan sampai nilainya kurang karena tugas belum selesai. Siap.
Waalaikumsalam. Kalau saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi